Bismillahi walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kegiatan sehari-hari kira-kira ada sebuah intisari yang intinya berupa thawab, berupa pahala. Pahala Allah yang terbesar itu adalah masuk surga. Pengen ibu? Pengen deh? Maka kepengen kepribadi. Kamu kok bakal kepengen, buktikan kepengenan iku kan mau. Sebuah contoh, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan siapa perempuan yang masuk surga dan amaliannya apa sehingga beliau bisa masuk surga. Ya, yang jelas Sayyidina Khadijah, istri Rasulullah Muhammad SAW, yang rela semua hartanya untuk kemaslahatan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Waktunya juga, tenaganya juga, pikirannya juga. Bila mana Rasulullah ada yang mencela, ada yang di situ menghina, maka disepot sama istrinya, yaitu Khadijah, dibela dalam pembelaan kebenarannya. Saat itulah Rasulullah mulai kerjaan makian, hinaan, ya bahkan pengusiran dan sebagainya. Tapi ada Khadijah yang memberikan memberikan sebuah kehidupan sehingga tidak menjadikan susah pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Diusir, dihina, dimaki, dicerca, kan begitu. Maklum manusia, ya, manusia kan ada batasnya. Walaupun itu Rasulullah Muhammad SAW kadang-kadang ngeluh sama istrinya, gimana ya saya ini, kenapa ini itu sebagainya. Tenang, ada saya. Saya yang membela, saya yang gini dan sebagainya. Sehingga dengan amalia itulah dan membela suaminya di dalam dakwahnya sampai keberhasilan dakwahnya, itu amaliannya yang menjadikan masuk surga barang kita. Loh, ini ngomong anak lakinya tak ngece, beli kita apa? Nyewa sabak ngece, pulang aja lu. Jangan demikian. Berarti apa? Dikasih pemasukan pada suaminya. Kenapa orang itu menghina? Dan apa alasannya? Dan bagaimana? Jangan sampai kamu marah lagi. Biarkanlah, walaupun itu saudaramu sendiri. Seperti halnya Sayyidina Khadijah atas Rasulullah, paman sendiri. Kan begitu? Saudara sendiri yang menghina beliau Rasulullah SAW. Khadijah udah Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah siapa? Anaknya beliau Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang punya ceritanya luar biasa, kan begitu. Nerima sekali atas apa dan bagaimana tentang penghasilan kehidupan suaminya. Bahkan pernah kan begitu. Dan ditanya, karena Ali itu dermawan. Sayyidina Ali itu tidak mementingkan sendiri, mementingkan seluruh umatnya, rela pribadinya dan keluarganya tidak makan, tidak minum,
tidak punya uang untuk membeli makanan dan makanan tidak ada sama sekali. Kemudian bilang sama suaminya, ya, gimana ini Kang? Anda ketemu saya, ini kok anu begitu. Kata Sidina Ali, udah utang saja sana. Utang saja kamu ke tetangga. Lalu bagaimana? Emang Pak, izin Pak, apa? Lok kita ngomong. Lok play. Jangan sampai membentak sama suami. Karena inilah kepleset di lisan pada suami, akhirnya apa? Kepleset di sikil ning siratal mustaqim, cungkel malik ning neraka jahanam. Gara-gara ning kono nyewoti laki ngomong bantet ning laki. Pendidikan Rasulullah itu bapaknya, seorang ayahnya yang selalu dipakai. Selalu sama bapaknya langsung digunakan, langsung dimanfaatkan. Ya, sehingga apa? Ya, utang ning tangga ning kono, utang ning tangga wis telung dina utangnya akeh. Biasanya lok ning kono utangnya rabi, lakine angkat tangan lebih. Utangnya laki, rabine angkat tangan. Utang kita, utang laki sila, belang bapak sila, dikata tanggung jawab. Tidak boleh begitu. Kalau itu utangnya istri adalah utangnya suami. Utangnya suami adalah utangnya dia macam-macam. Tidak ada kita anak yang kalau mobil utang-utangan sampai nih kono lakine nyewot gara-gara biwara ting laki. Salah? Lagi neraka. Bulane wong wadon gampang mancing neraka, gampang mancing surga. Kan begitu. Akhirnya nih kono lakine nyewot belikan bayar utangmu. Sampai naudzubillah min dari umai wong tua didol anggo bayar utang istrinya gara-gara yang pokoknya nih warna dikit lagi Kang ada utang oli tak beli oli yang utang beli ya wis ya kedua walaupun sampean bisa luru duit dewe ya walaupun apa barangkali ente mati dan barangkali ibu mau mati, suaminya tidak tahu utangnya istrinya. Kemudian ada yang nanti suaminya nggak tahu. Kemudian apa? Membela atas ketidaktahuannya, itu bukan urusanmu. Maka bagaimana? Utangmu akan menjadikan bahaya kelak di akhirat. Ya, pahalamu akan diambil oleh orang yang utang karena lakimu tidak tanggung jawab. Karena apa? Karena beliwara dikit kita aja sampai kayak bohong. Cerita-ceritanya ini. Sayyidina Fatimah itu seorang yang bakti kepada suami, sangat sekali. Ya, akhirnya utang telung dina nih kono ya. Tolih warakan ya kayak usutang deh kita ikut dibentuk orang apa ya wes kok kita pengen mangkat dikit ya luru duit ning pasar makaya esuk mangkat ya ning pasar dikana tiba-tiba ning kono Allah Ta'ala ning kono beli oli rezeki balik ning rumah ning kono sedurunge kah marah dikit nih sama Kang, kok balikin tuh nang baso ya. Tuku roti ya. Baso langka zaman begitu. Istilahnya kan begitu. Wong wadon biasane pada umumnya laki mangkat iku pesen dikit. Kok tuku nang anu ya.
Iya, Ustaz ini kok. Begitu mangkat tiba Toleh apa? Begitu oleh duit, anak wong musafir kelaparan. Ya, wong musafir kelaparan. Kelaparan. Akhirnya apa? Rela uang itu diberikan kepada orang musafir yang kelaparan. Bis, balik ke di kono, ya. Si masih temannya apa? Anak kamu masih temannya kono? Gak duit. Sayyidina Ali ngawde sing umah kan begitu. Mangkat di pasar, lulu panganan kanggo kebutuhan balik ke duite dintokaken dari papa. Bayangkan. Tekan di rumah, ya, Sayyidina Fatimah nunggu bedeng kono, diteka-teka temen kan. Barang nunggu sampai sudah teka-teka. Begitu teka waktu nih menjelang zuhur. Begitu teka waktu nih disambut dengan sambutan yang manis, senyum yang baik. Ya. Dengan apa? Dengan beli ngomong apa-apa. Sedulur laki nih ngomong. Sedulur saya ngomong. Begitu kan disambut ya dengan gembira, senyuman yang manis, bareng kita mencurahkan tekaku. Padahal ya tangannya kosong, tangannya nggak apa. Disambut masuk rumah nih bang, dikasih air putih, ya minum dulu kang, ya diminum kang. Bagaimana pak? Bercerita. Nok anu sih mau ka duitnya tak nak nang nih musafir. Dadikin dari papa mau tenapa-napa kang. Ula ridho ikhlas. Potenge. Potenge telung dari mangan. Lamun kita ibu pengen ribet. Itu contohnya ada surga. Maaf ya, lagi cerita. Semua benar. Lagi cerita. Cerita ada seperti itu. Saya nggak menyebut siapa-siapa. Ya, siapa yang merasa jangan tersinggung. Karena lagi cerita, sudah. Wis tinggalnya apa? Dan Allah beruang berhutang dulu. Sayyidina Fatimah us gampang kang utang maning tetangga masih masih duwe blinyewa bahasan halus. Sayyidina Ali ning kono harus dikerjakan cek anduke ya, disediakan anduke ki anduke harus dikita balik ning kono sembayange enak. Begitu sembahyang apa harus dikit harus beli pakaian siapa kena mengangkat di musola di masjid sembahyang. Waktu sini kau protes. Demo cacing itu. Kenapa? Hanya makan dengan diganti dengan air putih selama 3 hari bayarnya. Masya Allah ahdi jannah. Contoh seperti itu. Sedali berangkat menuju masjid. Begitu masjid, rupanya pikirannya kan begitu. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah rezeki, rupanya begitu. Ya, tapi Sayyidina Ali tidak demikian. Begitu pulang dari masjid, tiba-tiba ada orang yang memanggil. Ya Ali, ya Ali. Sayyidina Ali menengok, berhenti, kemudian ditanya ada apa? Saya ini punya hutang, ya, punya hutang dulu pernah membuat pedang terhadap bapakmu yang sudah meninggal. Kemudian saya tanya, siapakah ahli warisnya? Tidak orang lain, orang-orang itu adalah ahli. Kau kan ahli? Iya kita. Kemudian ini bayar, bayar 100 dirham, ya, dengan apa? Dengan apa? Dengan pembayaran di situ. Pembayaran apa namanya? Ada bebungahnya ditambahin oleh orang itu.
Utangnya sekian, kemudian ditambahi pembayarannya. Jadi kita bakal utang nih, kalau utang kudu ngerti dewe. Terima kasih kepada orang yang memberikan hutang pada kita. Terima kasihnya dilebihkan, walaupun sedikitnya, sedekah dan terima kasih. Bukan apa? Bukan riba, karena tidak ada akad. Jadi kita sendiri yang pengertian. Alhamdulillah kita diutang ini sebulanan. Kemudian apa? Waktu bayar ditambahin utangnya 1 juta. Alhamdulillah anak kita 1.100.000. Kita bayar utangnya terus anak sampai dibantu ya. Itu ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bila mana kita ada yang menolak masalah utang piutang, boro-boro ngomong kita elah. Ya tergantung kesepakatan nomor, bukan begitu. Andai kata kesepakatan nomor dengan setianya dan kasih sayangnya, utang bengen setia kawin tetap terjaga dia. Sebab melas kalau suami, walaupun bagaimanapun juga suamiku adalah suamiku, walaupun utangnya sebelum nikah saya siap tanggung jawab. Itu pun ahli surga. Yang tinggal begitu aja. Kalau ingin ahli surga, ya kasayangnya penuh terhadap suami. Bila mana kasayangnya cuma sepelik, ya berarti lu gue. Lu belum nikah utang enak baik bagi kita yang mau. Kamu terus kawin, berutang bulan sama juga utang. Buat berpajan suaminya udah suaminya tanggung jawab bayar utang. Oh gitu. Ya itu kalau kita ahli jannah ya, kita tetap karena itu adalah utangnya suami, walaupun utangnya sebelum nikah. Kalau kasih sama suami pas sudah menikah, kalau udah kasih sama suami harus bayar ya. Ya bayari. Kalau dalam hukum Islam ya, itu kalau ingin jadi ahli surga. Itu contoh saja. Ya, contoh gambaran kehidupan ahli surga, bukan apa-apanya, tapi amaliyahnya. Bukan seorang istrinya nabi, bukan seorang istrinya wali, bukan seorang istrinya para rasul dan para anbiya dan para sahabat dan tabi'in. Tetapi apabila seorang istri tidak patuh pada suami, maka jangan tanya, walaupun itu istrinya nabi. Karena ada istri nabi yang bukan ahlinya, dikatakan bukan orangnya, baik dikatakan orang lain, orang kafir. Na'udzubillah min dzalik, yaitu istrinya Nabiullah Nuh alaihi salam dengan istrinya Nabiullah Lut alaihi salam. Dan itu didahulukan oleh Allah SWT bahwa beliau yang keduanya itu ya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu hanya sebuah cerita. Jangan sampai kita enak-enakan karena istrinya Kang Salman sumpamanya enak baik kan begitu. Tidak bisa. Amale dewek itu gak bakal tanggungan kalau haknya akhirat. Setelah kita mati, amalnya itulah yang bisa kita masuk surga. Ada 9 wanita, di antaranya yaitu yang ketiga adalah Siti Aisyah, yang keempat adalah Siti Hajar, yang keenam adalah Siti Maryam,
Yang ke berapa? Yang keenam ada Siti Asia. Yang ketujuh Siti Aminah. Yang kesembilan Siti Zubaidah istrinya Ar-Rasyid. Yang kedelapan Siti Muti'ah. Siti Muti'ah itu menjadi penasarannya Siti Fatimah, anak Rasulullah. Penasaran kenapa? Karena Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama perempuan masuk surga? Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban, siapa? Adalah Siti Muti'ah. Siti Muti'ah. Sehingga apa? Siti Fatimah itu merasakan ada apa di balik itu? Kenapa tidak saya? Kata beliau, dan Rasulullah, engkau adalah anakku dan pasti masuk surga dengan aku, kata beliau. Tapi ada satu orang lain yang masuk surga pertama kali, perempuan. Akhirnya penasaran. Ya, Siti Fatimah tidak langsung tanya kepada beliau Rasulullah. Takut apa? Tidak sopan terhadap bapaknya. Sudah dijawab adalah Siti Muti'ah. Kemudian berpikir pulang ke rumah, ada apa di balik ini? Punya amal apa dia? Beliau ini Siti Muti'ah. Akhirnya beliau Siti Fatimah mendatangi rumahnya Siti Muti'ah bersama dengan anaknya, yaitu adalah Sayyidina Husain. Datang Sayyidina Husain, anak kecil, dibawa ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, belum salat dan masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, ngobrol, beliau Siti Muti'ah bertanya, maaf, 1000 maaf, saya tidak mau menemui Anda hari ini. Masya Allah, ya, tidak menemui Anda hari ini. Kenapa? Karena sampeyan gawat wong lanang, walaupun wong lanange masih cilik. Kenapa? Karena lakine kita bloli nemui wong lanang, sapa be wong lanang kudu izin dikit kalau suami. Anak yang bangun? Anak? Akhirnya cerita ini belum ditemui, belum baru masuk rumah, karena membawa anak laki-laki walaupun kecil, bukan menolak tapi ditangguhkan. Nanti besok sini lagi ya, saya mau izin dulu sama suami. Bila mana suami mengizinkan, maka kamu boleh datang ke sini lagi. Dan mangga ya, mau apa dan bagaimana, mobil apa dan bagaimana. Akhirnya Sayyidina Fatimah pulang dari rumahnya Siti Muti'ah. Suami itu lalu jadi ponakan yang dagang 3 juta, terus balik dibayar 1,5 juta, mas 1,5 juta mana mulai lebih ya dibayar kan bodoh, takkan memang tipe anak habis 1 juta lihat langsung dibayar dorong 1,5 juta, ya tak mau suami itu lagi dibayar dorong benar ubis, jadi sebenarnya ya ubis, tak langsung dibayar apa kita dari itu ya. Cantenung lagi rapan mingguan baru kan nyawa sih tak maning kan lupai duitnya lu mana dorong dari pribadi ya kita lu ya diistilahkan kepada ponakan dan suami sama sampainya bertiga. Yang benar yang mana? Kan begitu. Kalau memang benar itu saya suami, maka dia dari suami. Apabila dari ponakannya, ya maka benarkan ponakan. Bertiga harus kumpul semuanya, baru diutarakan. Dari ponakan sebenarnya sorun di papam dari bapaknya.
ya harus pokoknya saya harus ya uang masih dorong bayar kan setengah juta mana uang sebenarnya bingung utang cuma nggak mau ya titip anak kita lebarannya belajarnya dagang cuma ada di balak mas setengah juta boleh ya uang setengah juta lo kalau yang beli baru bayar mantap tak kan nih suami kalau mau harus bayar jadi mereka dorong bis tak kan bapak namanya iya harus bertiga-tiganya. Tiga-tiga ya, ketiga sampean, suami sampean dan rekan sampean. Nanti tahu masalahnya. Kalau belum ya belum. Kira ya di pesantren yang lain itu, pesantren aku serapan mingguannya lo sembayar maning sih, dari sampai bulan pokoknya. Iya, ya supaya jelasnya demikian. Supaya jelasnya demikian. Andai kata bagaimana teman-teman, jelaskan gitu. Nah itu sudah. Balik lagi. Balik kepada amalia. Orang bisa masuk itu karena amalia. Amalia apa? Amalia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Siti Muti'ah dengan Sayyidina Fatimah, datang lagi Sayyidina Fatimah membawa Hasan dan Husain. Dibawanya keduanya. Begitu sampai rumah, bukan menolak, maaf, suruh maaf ya, saya belum izin kepada suami saya karena belum diizinkan membawa satu lagi, akhirnya cuma satu. Sekarang sampai membawa dua laki-laki walaupun kecil. Bareng suaminya lagi kerja rumahnya. Ya itu tidak berani balik mana. Masya Allah, Siti Fatimah di situ pulang lagi, disombong, ditawadu, disombong, tawadu. Kalau kita mentang-mentang gue apa sih ngeceh temen, disuruh kanjeng, anak kanjeng Nabi kan gitu. Tapi tidak, pulang lagi. Berarti ada amalia di sini. Seizin suami kan begitu. Walaupun anak itu anak kecil karena bentuknya laki-laki bukan mahram, dimasukkan di dalam rumah seperti itu. Pulang lagi. Begitu pulang lagi, Siti muda isi sama suaminya baru diizinkan, dibolehkan. Begitu dibolehkan, hari yang berapa? Ketiganya datang dengan ngobrol-ngobrol ya. Di situ ada satu pecut. Ning meja yang pecut itu campur. Akhirnya Sayyidina Fatimah bertanya, ya Siti Muti'ah, ada apakah dengan cambuk yang ada di meja kamu itu? Dijawablah dengan jawaban yang santai. Apa ini pecut? Ini untuk memecut diriku. Bila mana suamiku tidak rela pada apapun juga masalah-masalah pada diriku, maka siap aku dipecutnya. Lamun beri izin, salahkan pecutan kita. Anda ngomong, Amadi, jangan begitu. Inilah orang yang termasuk ahli surga karena patuh pada suaminya sesuatu apapun juga. Paham? Ngerti? Mari kita semoga ahli jannah semuanya. Dan ada lagi seorang yang di situ, bukan cerita ya, bukan, tapi ceritakan seorang wanita ahli surga. Ya Allah ya Karim, ya. Ada seorang ahli surga di situ. Awal mulanya seorang yang apa? Seorang yang nakal, seorang perempuan yang nakal, dan beliau adalah dulunya seorang pelacur. Karena orang itu cantik jelita, ya, dia sedang menjadi seorang pelacur, ya, tapi akhir hayatnya masuk surga. Kenapa? Karena beliau
beliau ini adalah orang yang at-tawwabin, orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan yang pelacur, ya, kalau pagi-pagi atau malam-malam itu duduk di depan pintunya. Saking cantiknya, semua laki-laki antri. Ya, giliran ada waktunya, datang dulu. Oh, sampai antri pengen ambek dulu, mau bilang dari kan begitu ceritanya. Kemudian kasih tarifnya 100 dirham. Zaman segitu, dan itu mahal sekali. Sekali pakai, yaitu ongkosnya 100 dirham. Masya Allah, kan begitu. Akhirnya dalam sejarah seorang yang pelacur itu didatangi oleh ahli ibadah. Zaman sebelum Islam, zaman Bani Israel, seorang rohib bahasanya, ahli ibadah itu kalau menurut ulama ya, ahli ibadah, dan dia itu bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergoda oleh kecantikannya. Lagi lewat pas di depan pintunya, melihat matanya dan tergoda oleh perempuan itu. Ya, sehingga pulang ke rumah hanya pikirannya tertuju pada wanita itu. Lagi mangan tenggelingan kecantikannya. Harapan dulu tenggelingan ning kecantikannya. Lagi sembahyang Allahu Akbar kelingan ning kecantikannya. Lagi kelingan ning kecantikannya. Tergodalah si rohib itu pada wanita yang cantik sebagai WTS ceritanya. Tuli apa? Kepengen kapan kita dekat niko, sehingga rela menjual seluruh pakaiannya. Pakaian yang bagus dijualnya untuk ngeladenin sama perempuan tadi. Begitu dijual pakaiannya, ya, masuklah pada gilirannya daftar dikit. Ente bakal omene ya, komen 3 hari lagi. Nunggu telung dina, Masya Allah, kan begitu. Bayar dikit telung dina kok absene. Mau begitu tunggu 3 hari, datanglah. Begitu datang sampai di kamarnya, tiba-tiba Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada si rohib itu, sehingga keluar keringat dinginnya dan takut atas apa perbuatannya. Allah Maha mengetahui. Dengan pengetahuannya kita akan berbuat apa, dan seluruh amal kita akan luntur dan tidak punya apa-apa lagi. Andai kata saya melakukan zina, kemudian laki sadar dengan apa? Meninggalkan perempuan itu, ditarik sama perempuannya, tetap tidak mau. Akhirnya udah saya relakan saja, uang itu saya relakan saja untuk kamu. Saya mau pergi, izinkan saya pergi. Dilarang sama bentuk. Kamu gak mau tak? Kenapa gak mau? Saya takut sama Allah, dan takut lagi semua amal-amalku akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dibiarkan untuk keluarlah si laki-laki itu. Sebenarnya tanya dulu siapa namanya, kan gitu. Namanya si Bulan, dari mana, kan gitu. Dari sini kenalan dulu. Udah kenalan gitu. Kemudian pergi laki-laki itu, dan pada waktu-waktu yang tepat tiba-tiba perempuan itu ingat sama laki-laki yang tadi. Ya, beberapa hari lagi ingat. Kenapa saya ingat ya? Kok ada baru kali ini selama hidupku ada laki-laki yang aneh
dan takut sama Allah. Siapakah Allah itu? Dan takut amalnya amal apakah? Saya nggak tahu. Kemudian perempuan itu rela meninggalkan WTS-nya, mencari si laki-laki itu. Saya ingin dikawin, persiapkan dengan apa? Dengan mahar-maharnya, dan siapkan apa? Seluruhnya. Harta-hartanya dikumpulkan. Si perempuan itu ingin menemui seorang laki-laki yang abid tadi, yang raqib tadi. Dicarilah orang itu. Setelah ketemu, pas di rumahnya takut. Saking takutnya si laki-laki itu langsung jatuh pingsan, dan karena penyakit jantung langsung mati. Kelpak mati saking wedine karo Gusti Allah, ditekani WTS tokatan jaluk apa-apa. Padahal perempuan itu mau baik-baik, ingin dinikahi, ingin dibimbing agamanya, ingin dibimbing menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya perempuan ini begitu mati, dia bertanya lagi, adakah saudaranya? Yang apa saudaranya? Kemudian ada katanya. Siapa saudaranya? Adiknya. Tetapi adiknya orang fakir, orang miskin, tapi sama ahli ibadahnya, ahli bersama. Akhirnya rela dia itu hartanya disumbangkan untuk kemaslahatan suaminya semuanya, dan dia mau dinikahin sama adiknya yang sama di dalam ahli ibadahnya. Tetapi perbedaannya fakir miskin. Rela. Dan dia itu tobat menjadi tobatan nasuha. Inilah yang akan menjadikan masuk surga. Oleh apa? Oleh Allah, dan Allah memberikan si perempuan itu namanya Al-Malikah. Al-Malikah ini tobat sama Allah, dibimbing dengan suaminya dengan pembimbingan iman, pembimbingan ketauhidan, dan keislamannya, walaupun dulu sama juga agamanya Islam. Karena hanya Islamlah orang yang bisa masuk surga, kan begitu. Hanya orang berimanlah yang bisa masuk surga. Si Malikah itu taat kepada suaminya dan rela meninggalkan semuanya dengan menjadi tobat nasuha, sehingga Allah memberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Telah nikah, kemudian melahirkan anak-anak, dan anak-anaknya 7 anak laki-laki menjadi nabi semua. Bayang, Masya Allah. Mantan dari WTS yang tobat kepada Allah, dimuliakan oleh Allah, mempunyai anak seorang nabi Bani Israel, bukan tapi 7. Bayang. Itulah berkat tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara ahli surga itu ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya ahli surga itu adalah yang pertama al-awwabin. Al-awwabin itu kembali pada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwabin pertama, yang kedua mukhlisin, yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu ahlul Quran. Yang keempat itu adalah ihsan. Ada 4 jenis orang perempuan masuk surga. 1 itu adalah al-awabin. Itu adalah orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang yang apa? Ikhlas. Yang ketiga, seorang yang ahli Quran. Yang keempat, orang yang bagus dalam kehidupan amalia, seluruh amalnya.
terhadap suami, terhadap anak, terhadap saudara-saudara yang lain, tetangga dan sebagainya. Al-awabin dulu. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu apa? Kembali kepada iman kita, Islam kita yang kuat. Dari banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tobat itu menjadi tobatan nasuha. Seperti contoh Al-Malika, seorang WTS yang masuk surga gara-gara apa? Amalia tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan di dunianya, punya anak laki-laki, 7 laki-laki, menjadi nabi dan Masya Allah, kan begitu contoh. Apa amaliyahnya? Di antara amaliyahnya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ada sholat namanya Al-Awwabin. Paham bu? Apa? Al-Awwabin. Kapan waktunya? Ada Al-Awwabin itu sholat yang minta tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari waktunya sehabis maghrib sampai isya. Barang siapa yang sholat man sholat rakaatan man sholat cipta rakaatan bainal maghrib wal isya, kata Allah lahu ibadatan itnatai asrota sanatan. Barang siapa yang sholat al-awabin, sholat yang rakaat, paling banyak 6 rakaat, bisa dijalankan 4 rakaat, bisa dijalankan 2 rakaat. Barang siapa yang al-awabin, rakaatnya 6 rakaat, maka akan diberikan oleh Allah pahalanya seperti pahalanya apa? Ibadah selama 12 tahun lamanya ibadah. Enak gak? Enak. 1 hari aja dilakukan. Nanti malam sehabis maghrib usolli sunnatal al-awabina sitta apa? Rakaatnya artinya apa? 2 rakaat. Ya. Usolli sunnatal rakaataini mustaqbilal qiblati sunnatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama bacanya Qul huwallahu ahad Allahus samad Al-Ikhlas 6 kali dan diteruskan salat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Ikhlas 6 kali dan Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Setiap rakaatnya. Rakaat pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 bisa dibaca itu. Atau 2 rakaat rakaat pertama dan kedua membacanya Al-Ikhlas 6 kali dan Falaq 1 kali, Anas 1 kali. Rakaat ketiganya baru kuliah dengan kulhu sampai 6. Berarti mulai 3, 4, 5, 6 bacanya kuliah kafir dengan kulhu Allah Subhanahu. Berarti ini 3 salaman deh. Salaman. Iya. Salat al-awabin. Termasuk di sini orang-orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ini sholat al-awabin. Ayo pada dilakukan mulai malam ini. Maghrib, besok maghrib, kan begitu. Jangan kemana-mana, tinggalkan semua dunia, kita tobat pada Allah SWT dengan menjalankan sholat al-awabin, yaitu menjalankannya 6 rakaat. Paham? Ngerti? Di situ adalah orang apa? Orang yang sholat awabin itu pasti Allah Ta'ala akan memberikan apa? Tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadikan sebagai tobatan nasuha. Ada lagi sholat taubat, itu bisa. Yang penting kita selalu membaca istighfar. Baca apa?
tidak 100 kali baca istighfarnya. Boleh pagi dibaca, boleh mau duhur dibaca, boleh asar, boleh menjelang tidur. Yang penting setor sama Allah, paling tidak 100 kali membaca istighfar. Masya Allah, kan begitu ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita tobatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu adanya setelah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi tobatan nasuha. B1 adalah seorang yang al-awwabin, ya, ibu-ibu yang al-abid, kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti dengan agama, menjalankan itu agama, ya, menjalankan itu syariat Islam. Pada suami bagaimana, pada anak bagaimana, pada tetangga bagaimana. Islam yang muslimin, ya, sebab ada Islam yang tidak muslimin. Ada Islam yang zalimin, ada Islam yang munafikin, ada Islam yang musyrikin, ada Islam yang kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai Islam yang muslimin, yaitu Islam yang menjalankan syariat Islamnya dimanapun dan bagaimanapun kita berada. Paham? Ngerti? Bismillah. Kemudian apa? Kemudian seorang yang ikhlas, ya. Jadi ngamalinya apapun juga harus ikhlas. Jangan sampai ada sedikit pun ganjalan di hati atau pikiran yang menyebabkan kita ada unek-unek. Nolong orang yang ikhlas, ngutangi wong kang ikhlas, sodako kang ikhlas, ngladeni laki kang ikhlas, mendidik anak kang ikhlas, ya. Semua amalia apapun juga harus disertai dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin. Ini kunci, ya. Kunci maksudnya itu ada keikhlasan. Ulame, anak arane Wadon Badawiyah. Badawiyah itu seorang perempuan yang ahli ibadah, ya, ahli ibadah, ahli ilmu, karena beliau belajar tuh sama ulama-ulama, baik ulama perempuan, ulama laki-laki. Dari mulai Al-Qur'annya, bacaannya, sampai isi Al-Qur'annya, amaliyahnya, berbiasa amaliyahnya. Seorang yang sufi beramaliyah selalu menjalankan sholat sunnah. Kalau pagi tidak kemana-mana, hanya kepada Allah. Selasa berapa rakaat? 1 rakaat. Semalam itu 24 jam menjalankan sholat sunnah 200 rakaat. Bayangin. Waktu dimendi itu anak sih, itu laki sih, jadi kan enak. Rendah di laki, kenapa? Hanya waktunya bisa rendah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan hanya semakanan, ya, cantik, banyak yang naksir. Ulama ada yang naksir, ya, pejabat ada yang naksir, tetapi beliau menolaknya. Kenapa? Karena takut ibadah sama Allah nanti bisa berkurang. Andai kata punya suami, maka harus patuh pada suami. Asalnya buat sunnah, beliau apa? Laki mengundang, dia batal pas sunnah. Semua sunnah, laki mengundang, dia batalkan semua sunnah. Kan mengganggu. Jadi beliau tidak mau nikah. Saking mengkali apa? Waktu zaman segitu orang-orang Islamnya banyak beramal, tapi hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya
dan tidak mau masuk neraka. Ya, amalia semua orang itu salah paham, salah kaprah. Kenapa? Karena diembel-embeli barang siapa berbuat dengan soleh maka akan masuk surga. Barang siapa yang berdosa pada Allah masuk neraka. Di pagi-pagi ya Rasulullah membawa obor dan membawa air seember. Pagi-pagi mutar kampung. Ditakoni, ya Rabbi, kenapa ente itu pagi-pagi kok membawa obor tangan kanannya dan tangan kirinya membawa itu bersih air? Kata Robi Abdul Adawi, kita mengkel karo Gusti Allah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena janji Allah, barang siapa yang beramal baik maka akan masuk surga. Surga itu adalah makhluknya Gusti Allah, berarti beli doa, beli ikhlas namanya. Kita ngawa obor iki pengen bakar surga. Surga dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya bukan apa-apa, supaya orang mengerti bahwa amal dia itu jangan digantungkan terhadap surga dan jangan takut akan masuk neraka. Tinggal tobat saja sama Allah, sudah jelaskan begitu. Sebenarnya Allah masuk gaya mangga, neraka yang mangga. Itulah orang yang ikhlas. Obor itu ditanya oleh yang lain bahwa obat ini ingin membakar surga dan air di ember ini mau apa? Mateni geni neraka. Lucu kan? Lucu banget, tapi mengandung arti yang luar biasa sehingga orang itu mengerti bahwa amalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena surga dan tidak takut pada neraka. Andai kata beliau sudah waktunya kita masuk neraka, ya maka Gusti Allah. Masuk surga, ya alhamdulillah, itu sama gitu. Semua itu milik Allah karena neraka itu adalah makhluknya Allah. Barang siapa yang ngamal karena makhluk, ya maka itu namanya bukan ikhlas. Paham? Nanti ayo mari beramal dengan yang ikhlas dan tobat kepada Allah. Yang empat ini, satu al-awamir, yang kedua ikhlas, yang ketiga ahdil Quran, ya kita sering membaca Quran seayat dong ayat, ya jangan tinggalkan tiap hari membaca Quran dan mengajilah itu ilmu Quran dan prakteklah tentang apa yang terkandung pada Al-Quran, diamalkan, ditadaburi, diamalkan satu ayat saja, meningkat 2 ayat, sampai berapa kekuatan kita menjalankan ayat dan Al-Quran tentang kehidupan kita untuk bekal di akhirat. Ya, yang keempatnya itu adalah orang yang ikhlas. Ya, yang empat ini semoga ada pada diri kita masing-masing. Pertama itu at-tawabin, kedua itu ikhlas, ketiga itu ihsan, bagus ya, semua ihsan. Yang keempat itu adalah ahli Quran. Empat ini harus ada pada diri hati kita dan pikiran kita. Ayo laksanakan supaya kita ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.